Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita masukin lagi renungan online tengah minggu. Apa kabar? Baik-baik semua tentunya. Saya berdoa buat kita semua supaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini saya ambil judul Kemerdekaan Sejati, Kemerdekaan di dalam Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam bulan ini, bulan Agustus, beberapa negara di dunia merayakan hari kemerdekaannya. Ada Jamaika, India, Pakistan, juga Malaysia, Gabon, Bolivia, dan tentunya negara kita tercinta, Republik Indonesia. Saudara, setelah merdeka kita sebagai warga negara Indonesia bangga punya pemerintahan yang mandiri, punya pemerintahan yang terlepas dari penjajahan dan kendali dari negara lain, sehingga kita punya kebebasan mengatur diri sendiri dan sejajar dengan negara-negara yang lain. Saudara, dan bukan hanya negara-negara saja yang merindukan kemerdekaan atau kebebasannya, tetapi setiap orang dari kita atau setiap individu juga merindukan untuk mendapatkan kemerdekaan atau kebebasan. Sehingga kita bisa melihat banyak sekali orang yang kepengen hidupnya tidak di bawah kendali orang lain. Mereka protes, kenapa saya masih diawasi terus? Mereka berkata, kenapa saya masih terus-terusan dikontrol? Kenapa nggak percaya kepada saya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya semua orang ingin hidup di dalam kebebasan, dan semua orang menuntut kebebasannya. Tapi, nggak semua orang mengerti arti daripada kebebasan itu seperti apa. Nah, ini yang menjadi masalah buat kita semua. Kebebasan itu seperti apa? Saudara terkasih, selain sebagai warga negara Indonesia, WNI, kita juga sebagai warga negara sorga. Nah, kalau kemerdekaan suatu negara itu diraih dengan perjuangan, tentunya dengan anugerah dari Tuhan, lewat perjuangan, tetapi yang namanya kebebasan pribadi, kebebasan kita, adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita secara cuma-cuma, saudara. Seperti itu. Dan ada satu contoh yang bagus sekali di dalam Bible, Lukas 15, yang berjudul perumpamaan tentang anak yang hilang. Dikisahkan ada satu orang anak bungsu yang tinggal bersama ayah dan kakak kandungnya. Suatu hari si bungsu datang kepada bapaknya dan dia berkata, "Bapak, berikan kepadaku hakku, harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu si ayah bagikan sesuai dengan permintaan si bungsu. Si bungsu kemudian menjual semua bagiannya dan dia bawa uangnya pergi jauh-jauh dari orang tuanya, jauh dari pengawasan orang tuanya. Dia pergi satu negeri yang jauh. Dia pengen bebas, merdeka. Dia ingin bebas sebebas-bebasnya. Dia pikir kalau bawa duit banyak, jauh dari pengawasan dari orang tua, dia pasti memperoleh yang namanya merdeka dan bebas itu. Kemudian dia hidup senang-senang, dia pesta pora setiap hari. Kemudian dia happy-happy sebebas-bebasnya. Dia pikir dia pasti bisa kendalikan kehidupannya, kebebasannya, tapi justru kehancurannya yang dia dapatkan. Saudara, mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 12. Mungkin lebih mudah kalau saya buka di dalam versi FAYH atau firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan, saudara. Saya dapat berbuat sekendak hati seandainya Kristus tidak menyatakan jangan, tetapi beberapa hal tertentu tidak baik bagi saya. Sekalipun saya diperbolehkan, saya tidak akan melakukannya kalau saya merasa bahwa hal itu menguasai saya, sehingga sukar bagi saya untuk melepaskannya. Artinya, saudara, kita harus tahu bahwa semua yang boleh dilakukan atau nggak ada larangannya itu nggak semuanya berguna. Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Yesus datang buat kita semua untuk memerdekakan setiap kita, tetapi bukan berarti semua yang boleh kita lakukan itu seenak-enaknya kita boleh lakukan. Sudah waktunya kita harus mengerti bahwa kemerdekaan itu nggak sama dengan kebebasan untuk melakukan apa saja. Tahukah saudara bahwa pelajaran pertama yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita di Injil, di kitab Kejadian maksud saya, yaitu tentang kebebasan. Manusia pertama di dunia ini adalah Adam
Tuhan mengajarkan pelajaran pertamanya adalah tentang kebebasan. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 16 sampai dengan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau akan mati. Saudara, perhatikan bahwa kemerdekaan yang Tuhan ajarkan itu bukan kebebasan yang tanpa aturan main, bukan kebebasan yang semena-mena, kebebasan yang seenaknya saja. Justru yang namanya kebebasan atau kemerdekaan itu justru harus dilindungi oleh aturan, oleh undang-undang, oleh prinsip hidup kita sendiri. Harus ada hukum yang melindungi setiap kebebasan tersebut. Kemerdekaan atau kebebasan juga harus mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita, mendatangkan yang namanya kepastian. Sehingga orang yang dimerdekakan harus mendapatkan yang namanya bisa mengembangkan potensi dirinya, seperti itu. Saat ini, saudara terkasih dalam Tuhan, pemerintah kita sudah mulai melonggarkan yang namanya PSBB. Dan kita memasuki yang namanya new normal atau kebiasaan yang baru. Di dalam kebiasaan baru, kita bisa pergi ke mal-mal, ke tempat kerja, tempat-tempat kumpul, kemudian kita bisa juga ke gereja tentunya. Tapi perlu diketahui saudara bahwa yang namanya kita pergi ke tempat-tempat tertentu itu tetap dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah juga memberikan peraturan yang cukup ketat, dan itu kita harus hormati aturan-aturan seperti itu. Dan kita tetap pakai masker, menjaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun tentunya, dan mencek suhu tubuh ketika masuki satu gedung atau satu tempat. Harus ada aturan main yang cukup jelas. Harus ada hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur atau melindungi setiap kebebasan dari kita, sekaligus untuk mencegah penularan daripada virus COVID-19 itu. Kalau kita mengabaikan atau kita bablas, kita akan kena sanksinya sendiri. Sanksi dari akibat daripada penyakit itu juga sanksi dari hukum berupa sanksi sosial, bisa berbentuk denda, juga sanksi kurungan di penjara, seperti itu. Kita baca dari Yakobus 1 ayat 25, dikatakan, saya akan bacakan kembali. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, datang ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, apakah kita terus melupakannya? Atau kita mendengarkan firman Tuhan yang kita dengar dari khotbah-khotbah online seperti saudara dengarkan saat ini, terus kita melupakannya? Jangan pernah saudara. Firman Tuhan mengajarkan kita justru kita harus pegang kuat-kuat hukum yang sempurna atau firman Tuhan itu, jangan kita melupakannya. Saudara, kedewasaan seorang itu menentukan jumlah aturan yang dibutuhkan. Semakin seorang dewasa, semakin sedikit dia butuhkan aturan-aturan yang harus mengatur hidupnya. Dan semakin kanak-kanak kita justru semakin banyak aturan-aturan yang jaga kemerdekaannya. Penting artinya bagi kita setiap orang tua yang mengirimkan anak-anak sekolah atau kuliah ke luar negeri atau keluar kota dan seterusnya, itu mendewasakan anak-anaknya terlebih dahulu, saudara. Ingat bahwa kedewasaan itu ukurannya adalah bukannya umur, tapi ukuran seseorang yang dikatakan dewasa adalah bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Orang yang dewasa secara rohani itu bisa mengendalikan dirinya, nggak sedikit-sedikit gampang marah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang sungut-sungut, tapi dia bisa bertanggung jawab dan mampu membuat perencanaan yang matang di dalam kehidupannya untuk masa depannya, seperti itu. Kalau kita gagal mendewasakan anak-anak kita berdisiplin, punya tanggung jawab, punya planning buat masa depannya, rencana buat masa depannya,
punya bertanggung jawab. Kita orang tuanya yang akan jadi repot, saudara. Kita akan harus terus kontrol anak itu setiap hari, setiap saat. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita anak-anaknya memiliki kemerdekaan yang sejati. Di dalam perjanjian lama, Tuhan nggak mau anak-anaknya diperbudak di Mesir. Tapi dalam perjanjian yang baru, Tuhan nggak mau anak-anaknya diperbudak oleh dosa. Dia mau kita merdeka dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, membuktikan bahwa Dia menganugerahkan kemerdekaan kita dari dosa, ikatan maut, dari kuasa dosa dan maut. Saudara, Galatia 5 ayat pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Kesempatan untuk diperhamba oleh dosa itu masih sangat mudah, saudara. Kecuali kita berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah merasa kebal terhadap dosa. Nggak ada, sebab tidak ada orang yang kebal terhadap dosa. Kalau kita bilang, kita mah hamba Tuhan, saya mah pendeta, kita nggak bakal bisa jatuh dalam dosa. Justru kita akan jatuh dalam dosa. Saudara ingat bagaimana yang namanya seorang murid Yesus, Petrus namanya, dia dengan gagah berani, dia bilang dia tidak akan pernah menyangkal Yesus. Justru dialah yang menyangkal Yesus sampai 3 kali. Seperti itu, saudara. 3 kali yang menyangkal Yesus. Kenapa Tuhan Yesus mau memerdekakan kita? Karena di dalam kemerdekaanlah rencana Tuhan bisa digenapi di dalam hidup kita. Sedangkan di dalam dosa, kalau kita jatuh dalam dosa, dosa itu mencuri kemerdekaan kita. Dosa membuat rencana di dalam kehidupan kita, masa depan kita justru hancur, saudara. Tidak ada yang namanya kemerdekaan di dalam dosa tersebut. Saudara pernah masuk dalam atau pernah makan di restoran yang namanya all you can eat? Apa saja kita boleh makan. Saudara bisa lihat bahwa ada 2 macam orang di restoran seperti ini kalau saudara perhatikan. Yang pertama adalah orang-orang yang dewasa yang punya tanggung jawab. Dia tentunya akan ambil makanan secukupnya, kemudian makan sekenyangnya, kemudian dia selesai. Tapi ada satu lagi, saudara. Kita melihat ada orang yang kekanak-kanakan. Dia ambil sebanyak-banyaknya. Dia nggak mau rugi karena dia tahu. Karena dia bilang begini, gua kan udah bayar mahal. Gue bayar 100.000 atau 200.000 atau 300.000 seperti itu. Kemudian dia bilang kalau ngambil sedikit rugi. Dia ambil sebanyak-banyaknya. Dia ambil sepiring penuh. Akhirnya apa? Nggak habis, kemudian sisanya dibuang. Seperti itu. Saudara mungkin juga pernah lihat di dalam resepsi pernikahan, di undangan pernikahan, kalau kita lihat orang-orang yang dewasa itu akan ambil makanan secukupnya. Tapi orang-orang yang tidak dewasa atau kekanak-kanakan justru berbeda. Mereka akan ambil sebanyak-banyaknya. Dia antri di berbagai-bagai booth. Nggak cukup 1, 2, 3. Dia ambil sepiring penuh. Sampai pada akhirnya penuh dan dia nggak bisa menghabiskan, dia buang sisanya itu. Sayang banget ya, saudara. Nah, seperti itu kita lihat banyak orang yang nggak bisa penguasaan diri. Ambil sebanyak-banyaknya. Itu membuktikan bahwa kita tidak dewasa. Atau mungkin saudara sudah pernah buka, atau sekarang saat ini adalah kita mudah sekali membuka internet ya. Internet itu adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya kita buka segala situs. Hati-hati saudara, banyak sekali jerat dosa di dalamnya. Ada judi online, ada prostitusi online, juga ada pornografi, bahkan ada juga home shopping atau belanja secara online. Saya mau kasih tahu ibu-ibu, harap waspada. Sekarang kita mungkin jarang-jarang ke mall, tapi kartu tagihan, kartu kredit itu bisa banyak, bisa bengkak. Kenapa? Karena dari rumah pun bisa belanja. Banyak sekali yang kita belanjakan dari rumah. Akhirnya bengkak itu tagihan. Sebagai ayat yang terakhir dari renungan kita hari ini, 2 Korintus 3 ayat 17 sampai dengan 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana adalah roh Allah, di situ ada kemerdekaan.
Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan damai sejahtera Tuhan pasti mengikuti kita. Ada kelegaan, ada sukacita yang menyertai, dan damai sejahtera itu mengikuti kita kalau kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, saya mau akhiri dengan satu quote. Dosa mencuri kemerdekaan kita, tetapi kemerdekaan dari Kristuslah yang membawa kita kembali kepada rencananya yang indah, penuh harapan. Selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.